Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Syam, NIM S1S1 18022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Jadi judul skripsi yang saya ambil yaitu implementasi metode Bloom-Bloom-Soup atau BBS untuk pengecekan soal kuis pada aplikasi media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 berbasis mobile. Skripsi by Ayu Windiarti. Pendahuluan implementasi metode Bloom-Bloom-Soup untuk pengecakan soal kuis pada aplikasi media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 berbasis mobile. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga batasan masalah, keempat tujuan dan manfaat. Langsung saja ke latar belakang. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor guru, siswa, media, dan lingkungan. Peranan media sangat penting untuk memperjelas suatu informasi yang disajikan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak. Media juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak terhadap suatu informasi. Setiap jenis media memiliki karakteristik tertentu yang perlu dipahami, sehingga dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian tentang media pembelajaran sebelumnya antara lain pembelajaran berbasis proyek atau mengembangkan alat peraga IPA dengan memanfaatkan bahan bekas pakai. Penerapan media pembelajaran audiovisual mampu meningkatkan hasil belajar jauh lebih tinggi dibanding pembelajaran yang dilakukan secara konvensional. Dengan mengintegrasikan animasi dan pelajaran fisika dapat meningkatkan pemahaman siswa. Dilakukan pemeriksaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan animasi. Hasilnya peningkatan pemahaman siswa mencapai 26,5%. Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa animasi memiliki peran dalam peningkatan pemahaman siswa dan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Representasi animasi dalam menyajikan informasi sangat beragam. Salah satunya dengan menyajikan dalam media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran interaktif, animasi yang disajikan dapat menjadi daya tarik anak untuk mempelajari ilmu tersebut. Untuk mengukur pemahaman anak dalam proses belajar mengajar, diperlukan evaluasi dalam bentuk latihan soal. Dalam persiapan pelaksanaan ulangan atau ujian, guru harus menyiapkan soal yang beragam untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan siswa. Kemampuan siswa dalam memahami suatu materi dapat dilihat dari kemampuan siswa tersebut dalam mengerjakan berbagai macam soal dalam materi yang sama. Jumlah soal, keberagaman soal, dan variasi kemunculan soal menjadi suatu hal yang patut diperhitungkan dalam pengolahan soal latihan. Pengacakan soal dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pembangkit bilangan acak. Dari sejumlah cara yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak, Bloom-Bloom-Soup merupakan salah satu di antaranya. Menurut Ferdianto, Bloom-Bloom-Soup adalah sebuah pembangkit bilangan acak semu, pseudo-random generator, yang aman secara kriptografi, diusulkan tahun 1986 oleh Leonard Bloom, Manuel Bloom, dan Michael Shoup. BBS memiliki suatu kelebihan dibandingkan metode pengacakan lainnya, yaitu terletak pada kesederhanaannya dalam melakukan pengacakan. BBS menggunakan fungsi yang berpacu pada dua buah bilangan prima rahasia, yang masing-masing dari bilangan tersebut kongruen dengan 3 modul 4. Dari permasalahan tersebut, dibentukkan aplikasi media pembelajaran yang menyajikan materi secara menarik, menyediakan soal, mengacak soal, serta memeriksa hasil latihan soal siswa-siswi yang telah mengikuti latihan. Agar lebih optimal dalam mengacak soal, sistem pengacakan soal dalam aplikasi dirancang dengan melibatkan salah satu metode pengacakan, yaitu metode Bloom-Bloom-Soup atau BBS.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membangun sebuah media pembelajaran yang disajikan dengan animasi serta kuis yang dapat membantu meningkatkan minat belajar anak khususnya yang berada pada tingkat sekolah dasar kelas 6. Atas dasar inilah penulis mengangkat judul implementasi metode Bloom-Bloom-Soft atau BBS untuk pengacakan soal kuis pada aplikasi media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar 6 berbasis mobile. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan metode Bloom-Bloom-Soft atau BBS untuk pengacakan soal kuis pada media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 berbasis mobile. Batasan masalahnya yang pertama yaitu metode pengacakan soal pada kuis media pembelajaran menggunakan algoritma Bloom-Bloom-Soft atau BBS. Kedua, soal untuk sampel pengacakan berjumlah 440. Yang ketiga, sistem menampilkan soal berjumlah 20 soal dalam sekali mengacak. Yang keempat, materi yang disajikan hanya mata pelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 yang bersumber dari buku atau bahan ajar sekolah tempat penelitian. Yang terakhir, media berbasis mobile. Tujuan dan manfaat. Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah guna mengimplementasikan metode Bloom-Bloom-Soft atau BBS untuk pengacakan soal kuis pada media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 berbasis mobile. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, dan dapat menjadi media pembelajaran sekaligus evaluasi siswa. Itulah tadi penjelasan mengenai tugas 1 saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas 2 dari peta kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Yang pertama yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Yang kedua penjadwalan tahapan perangkat lunak. Dan yang ketiga metode yang digunakan. Langsung saja metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembang sistem yang digunakan dalam sistem ini adalah metode Rational Unified Process atau RUP. Dalam metode ini terdapat 5 tahap pengembangan perangkat lunak yaitu inception atau pemulaan, elaboration atau perencanaan, construction atau konstruksi, dan transition atau transisi. Metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, inception atau pemulaan. Pada tahap analisis, penulis menganalisis aplikasi yang akan dibuat dengan mengamati permasalahan yang terjadi. Permasalahannya adalah penyajian materi pembelajaran yang monoton, membuat minat belajar siswa menurun. Di sisi lain, penggunaan smartphone juga menjadi salah satu faktor peningkatan minat belajar siswa tersebut. Sehingga saat ini berbagai metode pembelajaran sedang dikembangkan. Salah satunya adalah penyajian materi yang interaktif dan berbasis mobile. Yang kedua adalah elaboration atau perencanaan. Pada tahapan ini penulis merancang arsitektur sistem dan desain dari aplikasi yang akan dibuat. Tampilan dirancang berdasarkan data-data yang diperoleh dari tahap analisis. Perencanaan sistem dibuat melalui diagram UML atau Unified Modeling Language yang meliputi flowchart, use case, activity, class, dan sequence. Ketiga yaitu construction atau konstruksi. Pada tahap pembuatan program atau implementasi perencanaan sistem dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program yang dalam bahasa pemrograman ActionScript 3.0 dan PHP. Yang terakhir yaitu transition atau transisi, merupakan tahap pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini pula dilakukan pelatihan kepada user dalam menggunakan aplikasi, serta pemeliharaan aplikasi. Penjadwalan tahapan proses perangkat lunak.
Inception dilakukan pada minggu pertama di bulan Mei. Elaboration dilakukan di minggu kedua bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni. Construction dilakukan pada minggu kedua bulan Juni sampai minggu keempat bulan Agustus. Dan transition dilakukan pada minggu pertama bulan September sampai minggu keempat bulan Oktober. Metode Blum-Blum-Shop. Random Number Generation atau RNG adalah suatu peralatan komputasional yang dirancang untuk menghasilkan suatu urutan nilai yang tidak dapat ditebak polanya dengan mudah, sehingga urutan nilai tersebut dapat dianggap sebagai suatu keadaan acak atau random. Algoritma Blum-Blum-Shop atau BBS adalah Cryptographically Pseudo-Random Number Generation atau CSPRNG yang paling sederhana dan paling mantus atau secara kompleksitas teoritis. BBS dibuat pada tahun 1986 oleh Leonard Blum, Manuel Blum, dan Michael Sharp. Itulah penjelasan tugas 2 saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas 3 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Tugas 3-nya meliputi membuat analisis dan perancangan, menjelaskan analisis perangkat lunak menggunakan diagram use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, collaboration diagram, deployment diagram, dan state diagram. Perancangan perangkat lunak untuk user interface perangkat database. Analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati siapa saja yang terlibat dalam sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis kebutuhan fungsional meliputi perancangan sistem menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language atau UML, perancangan tampilan interface serta analisis kebutuhan non-fungsional yang meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Analisis sistem yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menyangkut sistem yang dibuat melalui perancangan. Perancangan sistem terdiri dari perancangan alur sistem, perancangan antarmuka, perancangan aktivitas sistem, dan perancangan database sistem. Perancangan tersebut dibuat melalui bahasa pemodelan UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang diperlukan seorang development sistem dalam membangun sistem yang akan dibuat. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan, sehingga dapat ditentukan kompatibilitas sistem yang dibangun terhadap sumber daya yang ada. Kebutuhan perangkat keras. Spesifikasi minimal kebutuhan komputer yang dapat digunakan. RAM 4 GB, prosesor Intel Core i5 8520U, layar 14 inch. Spesifikasi kebutuhan handphone yang digunakan. RAM minimal 500 MB, media penyimpanan 3 GB. Kebutuhan perangkat lunak. Sistem operasi Windows 10, Adobe Flash Professional CS6, Exam, sistem operasi handphone minimal versi Jelly Bean, Adobe Flash Player. Perancangan sistem perangkat lunak. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user.
Pada gambar use case diagram menunjukkan admin dapat mengelola yang meliputi mengubah, menambahkan, menghapus, dan melihat data soal admin siswa. Sedangkan siswa hanya dapat melihat soal, materi, dan skor. Activity diagram. Activity diagram siswa melihat materi. Di sini memperlihatkan aktivitas siswa untuk melihat materi. Saat membuka aplikasi, siswa akan menekan tombol mulai, lalu sistem akan menampilkan pilihan tema materi. Siswa memilih tema, kemudian materi akan tampil. Activity diagram siswa menjawab soal. Diagram ini menggambarkan sistem kerja pada siswa saat mengerjakan soal di aplikasi. Ketika memulai aplikasi, siswa dapat melihat menu kuis dan melakukan login dengan NISN atau nomor induk siswa nasional. Lalu soal yang telah teracak akan tampil, kemudian siswa menjawab soal. Lalu sistem akan tampilkan hasil atau skor yang diperoleh siswa. Selanjutnya yaitu activity diagram login admin. Menggambarkan sistem kerja pada aktivitas login, di mana user yaitu admin dan siswa untuk menggunakan aplikasi harus login terlebih dahulu. Sequence diagram login. Menggambarkan proses user melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan menu awal. Jika gagal, sistem akan kembali menampilkan halaman login. Sequence diagram melihat materi. Memperlihatkan aktivitas siswa saat melihat materi. Setelah masuk aplikasi, siswa akan melihat menu tema. Lalu siswa akan melihat tema yang dipelajari. Setelah itu akan muncul materi IPA dari tema tersebut. Sequence diagram menjawab kuis. Menggambarkan aktivitas sistem ketika siswa menjawab kuis. Setelah mulai, siswa akan melihat menu tema. Namun pada bagian bawah aplikasi terdapat menu yang memungkinkan siswa untuk mengakses kuis. Setelah itu, siswa memilih menu kuis. Siswa akan memasukkan NISN, lalu sistem secara otomatis mengacak soal yang akan ditampilkan. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang tersedia. Sistem akan menghitung bobot nilai dan menampilkan nilai. Sequence diagram memasukkan kuis. Pada diagram ini menggambarkan aktivitas sistem saat admin memasukkan kuis. Admin akan login pada halaman admin. Kemudian memilih menu kuis. Sistem akan menampilkan data kuis yang telah tersedia. Kemudian admin memilih tombol tambah, maka sistem akan mengarahkan ke form isian tambah data kuis. Setelah selesai mengisi form, admin memilih tombol simpan. Dan sistem akan menyimpan data pada tabel yang ada di database. Lalu sistem akan mengarah kembali pada halaman kuis. Sequence diagram mengubah kuis. Menggambarkan aktivitas sistem saat admin mengubah data kuis. Admin akan login pada halaman admin, kemudian memilih menu kuis. Sistem akan menampilkan data kurikulum yang telah tersedia. Kemudian admin memilih tombol edit, maka sistem akan mengarah ke form isian edit data kuis. Setelah selesai mengisi form, admin memilih tombol simpan, dan sistem akan menyimpan data pada tabel yang ada di database. Lalu sistem akan mengarahkan kembali pada halaman data kuis. Sequence diagram menghapus kuis. Menggambarkan aktivitas sistem saat admin menghapus data kuis. Admin akan login pada halaman admin, kemudian memilih menu kuis. Sistem akan menampilkan data kuis yang telah tersedia. Kemudian admin memilih tombol hapus, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi hapus kuis. Jika admin memilih ya, maka data akan dihapus. Jika tidak, sistem akan tetap menampilkan data kuis. Sequence diagram melihat data siswa. Menggambarkan aktivitas sistem saat admin melihat data siswa. Admin akan login pada halaman admin, kemudian memilih menu siswa.
sistem akan menampilkan data siswa yang telah tersedia. Kelas diagram. Kelas login merupakan kelas yang memproses login siswa ke aplikasi. Kelas siswa merupakan kelas data siswa dan segala aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa. Kelas admin merupakan kelas data admin dan segala aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin. Kelas soal merupakan kelas data soal yang digunakan untuk memproses segala kebutuhan yang menyangkut soal. Kelas aplikasi pembelajaran merupakan kelas yang menangani tampilan. Perancangan perangkat lunak untuk user interface. Halaman awal. Halaman awal merupakan halaman yang akan muncul pertama kali ketika user menggunakan aplikasi. Halaman ini berisi tombol mulai untuk masuk ke menu selanjutnya. Tombol mulai ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bermain sambil belajar. Menu tema. Halaman selanjutnya yang akan ditemui siswa adalah menu tema. Tema dibuat sesuai dengan kurikulum yang diterapkan dari sekolah. Di ujung bawah terdapat menu untuk siswa agar bisa mengakses kuis, bantuan, dan tentang. Halaman materi. Setelah memilih tema, siswa akan disajikan materi IPA terkait tema tersebut. Materi disertai dengan animasi dan penjelasan yang to the point sehingga dapat mempermudah siswa untuk memahami materi. Halaman kuis. Jika siswa mengklik tombol kuis, akan muncul pop-up login. Siswa memasukkan ISBN yang telah didaftarkan sebelumnya pada guru yang bertindak sebagai admin web, baru kemudian siswa akan dapat menjawab pertanyaan yang ada pada aplikasi. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan 20 soal acak. Halaman koreksi. Halaman ini menampilkan nilai dan jawaban siswa yang benar atau salah. Setiap soal memiliki bobot nilai yang sama. Karena soal yang tampil 20 dengan presentasi nilai benar 100, maka setiap soal memiliki bobot nilai 5 jika benar, dan jika salah maka akan terhitung 0. Halaman skor. Halaman ini menampilkan hasil kalkulasi nilai yang diperoleh siswa setelah menjawab soal. Nilai ini akan secara otomatis masuk pada halaman web admin, sehingga dapat mempermudah guru. Halaman bantuan. Halaman bantuan menampilkan petunjuk untuk mengerjakan soal bagi siswa yang belum mendaftarkan ISBN-nya. Halaman tentang. Halaman tentang menampilkan profil singkat pembuat aplikasi. Itulah penjelasan tugas 3 dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas 4 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Pengujian sistem. Pengujian pengacakan ID soal siswa pertama. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa hasil pengacakan ID soal untuk setiap siswa dengan A sama dengan 0,05. Tersedia 440 ID soal di database. Setelah siswa login, maka siswa akan mendapat 20 soal acak. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi kepada 10 siswa di waktu yang bersamaan. Gambar tabel pengujian siswa. Asumsi. H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak. H1 sama dengan urutan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. Perhitungan statistik uji. Tingkat kepercayaan A sama dengan 0,05. Median data. ID soal diurutkan dari kecil ke besar. 16, 54, 82, 104, 118, 131, 142, 156, 169, 196, 234, 256, 289, 294, 301, 328, 347, 377, 397,
423, median sama dengan 196 tambah 234 per 2 sama dengan 215. Kembalikan data ke urutan semula kemudian beri tanda. Untuk data yang besar median, beri tanda plus. Untuk data yang kecil median, beri tanda minus. Untuk data yang sama median, beri tanda 0. Tabel hasil pengkategorian data. Dari data diperoleh, N1 sama dengan 10, jumlah data dengan kategori plus. N2 sama dengan 10, jumlah data dengan kategori minus. R sama dengan 13. Keputusan berdasarkan tabel A.5 dan A.6, nilai RA sama dengan 6 dan RB sama dengan 16, maka memenuhi syarat RA kurang sama dengan R kurang sama dengan RB dengan nilai R sama dengan 13, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti urutan data di atas mempunyai urutan yang random atau acak. Pengujian pengacakan ID soal siswa 2. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa hasil pengacakan ID soal untuk setiap siswa dengan A sama dengan 0,05. Tersedia 440 ID soal di database. Setelah siswa login, maka siswa akan mendapat 20 soal acak. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi kepada 10 siswa di waktu bersamaan. Tabel pengujian siswa. Asumsi H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak. H1 sama dengan urutan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. Perhitungan statistik uji. Tingkat kepercayaan A sama dengan 0,05. Median data. ID soal diurutkan dari kecil ke besar. 35, 85, 73, 101, 119, 123, 150, 177, 213, 215, 271, 232, 233, 302, 308, 340, 351, 358, 370, 404. Median sama dengan 215 tambah 271 per 2 sama dengan 243. Kembalikan data ke urutan semula kemudian beri tanda. Untuk data yang besar median, beri tanda plus. Untuk data yang kurang median, beri tanda minus. Untuk data yang sama dengan median, beri tanda 0. Tabel hasil pengkategorian data. Dari tabel diperoleh N1 sama dengan 8, jumlah data dengan kategori plus. N2 sama dengan 12, jumlah data dengan kategori minus. R sama dengan 11. Keputusan berdasarkan tabel A.5 dan A.6, nilai RA sama dengan 6 dan RB sama dengan 16, maka memenuhi syarat RA kecil sama dengan R kecil sama dengan RB dengan nilai R sama dengan 11, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti urutan data di atas mempunyai urutan yang random atau acak. Pengujian pengacakan ID soal siswa 3. Pengujian ini dilakukan untuk memberikan pengujian pengacakan ID soal siswa 3. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa hasil pengacakan ID soal untuk setiap siswa dengan A sama dengan 0,05. Tersedia 440 ID soal di database. Setelah siswa login, maka siswa akan mendapat 20 soal acak. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi kepada 10 siswa di waktu yang bersamaan. Tabel pengujian siswa. Asumsi H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak.
H1 sama dengan urutan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. Perhitungan statistik uji. Tingkat kepercayaan A sama dengan 0,05. Median data. ID soal diurutkan dari kecil ke besar. 9, 6, 36, 25, 35, 81, 123, 177, 119, 187, 188, 225, 271, 302, 308, 351, 370, 384, 422, 404. Median sama dengan 187 tambah 188 per 2 sama dengan 187,5. Kembalikan data ke urutan semula kemudian beri tanda. Untuk data yang besar median beri tanda plus, untuk data yang kecil median beri tanda minus. Untuk data yang sama dengan median beri tanda 0. Tabel hasil pengkategorian data. Dari tabel diperoleh N1 sama dengan 10. Jumlah data dengan kategori plus. N2 sama dengan 10. Jumlah data dengan kategori minus. R sama dengan 11. Keputusan berdasarkan tabel A.5 dan A.6 nilai RA sama dengan 6 dan RB sama dengan 16. Maka memenuhi syarat RA lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan RB dengan nilai R sama dengan 11. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti urutan data di atas mempunyai urutan yang random atau acak. Ujian pengacakan ID soal siswa 4. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa hasil pengacakan ID soal untuk setiap siswa dengan A sama dengan 0,05. Tersedia 440 ID soal di database. Setelah siswa login, maka siswa akan mendapat 20 soal acak. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi kepada 10 siswa di waktu yang bersamaan. Tabel pengujian siswa. Asumsi. H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak. H1 sama dengan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. Perhitungan statistik uji. Tingkat kepercayaan A sama dengan 0,05. Median data. ID soal diurutkan dari kecil ke besar. 4, 16, 55, 62, 100, 142, 156, 169, 196, 256, 282, 289, 301, 348, 386, 397, 403, 416, 423, 427. Median sama dengan 256 tambah 282 per 2 sama dengan 269. Kemudian data kembalikan ke urutan semula. Kemudian beri tanda. Untuk data yang besar median beri tanda plus, untuk data yang kecil median beri tanda minus, untuk data sama dengan median beri tanda 0. Tabel hasil pengkategorian data. Dari tabel diperoleh N sama dengan 10. Jumlah data dengan kategori plus. N2 sama dengan 10. Jumlah data dengan kategori minus. R sama dengan 12. Keputusan berdasarkan tabel A.5 dan A.6 nilai RA sama dengan 6 dan RB sama dengan 16. Maka memenuhi syarat RA kecil sama dengan R kecil sama dengan RB dengan nilai R sama dengan 12 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti urutan data di atas mempunyai urutan yang random dan acak. Pengujian pengacakan ID soal siswa 5. Median datanya yaitu 6, 9, 25, 35, 36, 81, 119, 123, 177, 187, 188, 225, 271, 302, 308, 351, 358, 370, 384, 422. Median sama dengan 187 tambah 188 per 2 sama dengan 187,5.
Dari tabel diperoleh N1 sama dengan 10, jumlah data dengan kategori plus, N2 sama dengan 10, jumlah data dengan kategori minus, R sama dengan 11. Keputusannya sama seperti pengujian data sebelumnya. Begitupun pengujian pengacakan ID soal siswa 6, pengujian pengacakan ID soal siswa 7, pengujian pengacakan ID soal siswa 8, pengujian pengacakan ID soal siswa 9, dan pengujian pengacakan ID soal siswa 10. Analisis uji run. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hasil acakan ID soal dengan metode Blam-Blam-Soap atau BBS menggunakan metode pengujian yaitu run test. Percobaan. Siswa 1, nilai keputusan 6 lebih kecil sama dengan 13 lebih kecil sama dengan 16. Hasil H0 diterima, urutan data acak. Begitupun dengan siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, siswa 6, siswa 7, siswa 8, siswa 9, dan siswa 10. Pada pengujian 10 siswa didapatkan hasil H0 diterima, di mana nilai run dari setiap siswa memenuhi syarat RA kecil sama dengan R kecil sama dengan RB, yang berarti setiap siswa mendapatkan 20 nomor soal yang teracak. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa metode Blam-Blam-Soap atau BBS layak digunakan sebagai metode pengacakan dengan memperhatikan beberapa syarat. Hasil di atas tidak menutup kemungkinan akan muncul ID soal berulang pada 20 nomor yang dibangkitkan karena pemilihan nilai S atau seed acak yang dilakukan sistem. Pengujian black box. Pengujian black box dilakukan dengan pengujian perangkat lunak dari segi fungsionalitas perangkat lunak. Fungsionalitas perangkat lunak yang diuji sesuai dengan use case pada tahap desain. Detail uji. Login, proses memasukkan NISN, output 20 soal pilihan ganda, hasil uji sesuai. Menu tema, memilih menu tema, menu pilihan tema belajar, sesuai. Bantuan, memilih menu bantuan, informasi untuk siswa agar dapat menjawab soal, hasil uji sesuai. Kuis, memilih jawaban dari pertanyaan yang muncul. Koreksi hasil kerja siswa, sesuai. Tentang, memilih menu tentang, informasi singkat tentang pembuat aplikasi, sesuai. Tugas 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan mengenai pengacakan soal kuis pada aplikasi media pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar kelas 6 berbasis mobile, maka diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, pada algoritma pembangkit bilangan acak yaitu metode BBS menunjukkan bahwa ID soal yang dihasilkan adalah acak. Masing-masing user mendapat 20 soal dengan ID soal berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pemilihan nilai S-sheet yang dipilih oleh sistem. Kedua, pemilihan nilai S atau sheet yang tidak tepat dapat mengakibatkan pola iterasi pengacakan yang pendek. Oleh karena itu, dalam aplikasi ini masih terdapat kemungkinan siswa mendapatkan ID soal yang sama dalam rentan 20 nomor soal yang mereka kerjakan. 3. Setelah dilakukan uji run pada 10 siswa di waktu yang sama untuk membangkitkan 20 ID soal acak dengan selang kepercayaan A sama dengan 0,05 yang menghasilkan 6 kecil sama dengan 13, kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 16,6,
lebih kecil sama dengan 12, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 14, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 12, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 16,6, lebih kecil sama dengan 12, lebih kecil sama dengan 16. Sehingga dari 10 percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau soal yang mereka terima teracak. Hal tersebut membuktikan bahwa metode BBS dapat mengacak soal. Yang terakhir, dari percobaan pembangkitan seed sebanyak 440 kali diperoleh jumlah seed yang berulang adalah 95. Siswa akan mendapatkan beberapa soal yang sama di rentang nomor 1-20. Dengan begitu, presentasi keacakan soal adalah 78%. Itulah penjelasan dari tugas 4 dan tugas 5. Sekian dan terima kasih.